Kristen, dia ada nubuatan, ada penggenapan. Ya, ini nubuatan untuk Kristen menjadi botol. Faham ya? Itu sebab Kristen menyembah manusia. Manusia jadi Tuhan. Enggak ke gila babi Kristen bodoh-bodoh ni. Cuba. Itu sebab mau kalian pendeta, mau kalian pastor, mau kalian siapa pun kalian. Kalian itu botol. Gitu loh. Memang sudah dinubuatkan. Ya, kamu bukan aku loh, Bible mengatakan itu, bukan aku. Nah kan? Nah, ini nubuatan untuk kalian Kristen menjadi botol. Di mana di Yeremia 4 titik bertindih 22 TB. Ini nubuatan untuk kalian Kristen menjadi botol. Paham ya? Jadi kalian harus catat Kristen-Kristen. Apa dikatakan di sini? Tuh. Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Coba dulu aku tanya dulu Kristen-Kristen ini ya. Umatku itu, ku ni siapa? Kristen, dia jawab Kristen. Macet, memang bodoh kalau itu sih sebenarnya. Tak faham Bible sih kalau itu. Nah kan? Ku di sini Tuhan kalian lah, si Yesus bejat setan anak anjing itu, dia itulah ini, Yesus itu. Faham? Si Yesus yang anak anjing, anak babi, si Yesus, dialah ini, aku ni. Nah, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Nah, ini Ten. Jadi kalau kalian bertanya, Ahayas, botol itu apa? Botol itu? Nah, botol itu ini. Bodoh tambah tolol. Jadi, botol. Nah, itu. Faham? Ini itu yang artinya botol, oten botol, botol oten. Oten botol, botol oten. Sebab kalian Kristen memang ada nubuatan untuk menjadi botol. Sebab kalian nyembah manusia. Masa Tuhan punya lato-lato 2 biji batang berjuntai satu? Cuba. Tuhan punya lato-lato 2 biji batang berjuntai. Enggak gegila kalau Kristen semua sekali. Betul tak? Sebab apa? Sebab kalian botol. Apa itu botol? Bodoh dan tolol. Ni ada datang. Faham ya? Jadi ini nubuatan untuk. Jadi berarti ada ya nubuatan untuk Kristen menjadi botol. Ya ada lah ini. Di mana penggenapannya? Pendeta besar Ahayas yang amat besar sekali. Penggenapan di mana untuk Kristen menjadi botol? Okey. Aku jawab ya. Nanti tolong harus diberikan ruang juga ini dimatikan timernya, diberikan ruang kepada teman-teman Kristen ya. Kita harus edukasi, yang penting jangan menghujat dengan framing ya. Aku enggak suka kepada penghujatan sebab kita harus mengedukasi kepada teman-teman di bawah Kristen ya, terutama Kristen-Kristen yang awam lah ya, yang banyak dibodohi, ditipu oleh pendeta-pendeta yang berada di gereja ya. Nah, jadi itu ada penggenapannya di mana di sini. Nah, okey. Sebab jika ada nubuatan harus pasti akan ada penggenapan. Nah, di mana penggenapan untuk Kristen menjadi botol di sini? Ya, siap-siap ya, Kristen pegangan ya. Ini akan membuat kalian kaget dan tercengang-cengang. Ternyata selama ini kalian bodoh, ngikut aja apa kata pendeta. Itu sebab kalau Kristen jangan pergi gereja, duduk mangut-mangut pergi gereja sana, ya. Ini kalian pergi gereja duk mangut-mangut kan. Apapun dikatakan pendeta kalian iya-iyakan aja. Kan kebodohan kan, bodoh kalian itu. Nah kan? Botol. Ini penggenapan untuk kalian Kristen menjadi botol. Di mana di 1 Korintus 4 titik bertindih 10. Tuh, perhatikan. Baru tahu kan? Baru tahu kan? Baru tahu lah sebab kalian bodoh Kristen. Ya. Itu pun jangan mau jadi pendeta. Bodoh kalau itu Kristen ya. Ni penggenapan untuk kalian Kristen menjadi botol ya. Nah, ini kami bodoh oleh karena Kristus. Nah, itu ada penggenapannya. Ada. Jadi Kristen memang bodoh. Itu sebab mereka menyembah Tuhan yang punya lato-lato 2 biji berjuntai. Manusia ini Tuhan. Enggak kebodoh Kristen juga. Betul kan? Jadi ada, kami ini siapa? Kristen. Kristen tu bodoh, ini di Bible ni. Kristen bodoh oleh karena Kristus. Kami ini Kristen. Jadi apapun dikatakan oleh pendeta tentang Yesus, mereka percaya. Yesus Tuhan. Oh, bangun-bangun. Yesus mati di kayu salib, menebus dosa kita. Iya kan aja, betul kan? Ternyata sebab apa? Sebab Kristen memang bodoh. Gitu ya, gampang memahaminya. Mungkin gitu, Tiara. Silakan tidak diberikan ruang kepada teman-teman Kristen untuk tanggapi. Yang penting kita harus edukasi. Yang penting jangan menghujat, jangan framing. Tiara, ini Scorpio. Silakan.
Nah, jadi botol itu udah dipecahkan sama Pak Pendeta. Ternyata botol itu memang ada datanya Pak Pendeta ya. Betul, betul. Uh, jadi tadi kembali lagi ke topik awal tadi Pak Pendeta, data yang kuminta tadi Pak Pendeta. Ya, ya kan? Data yang kuminta tadi itu, kenapa Kristen-Kristen ini ya di gerejanya itu ada penyukuran bulu Pak Pendeta. Baik, 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 baik. Soalan bagus ya. Soalan bagus ya, soalan bagus ya. Yang penting harus menjawab dengan data-data yang valid ya. Nah, jadi kita harus tahu juga ya. Di Kristen memang konsepnya itu ataupun kepercayaan di Kristen banyak bulunya, banyak dosanya. Ini harus tahu ya, harus tahu ya. Banyak bulunya, banyak dosanya. Ya, sedikit bulunya, sedikit dosanya. Jadi kebiasaan kalau Kristen memang banyak bulunya. Itu sebab dalam satu minggu Kristen kalau pergi gereja cukur bulu. Jadi di gereja tu ada tempat cukur bulu di gereja itu. Ada. Ya. Ada kamar khusus untuk cukur bulu. Gak percaya kalian? Pergi gereja hari Minggu ngintip. Cuba ngintip macam aku ngintip gereja itu kan. Ngintip. Apa yang berlaku di gereja aku tahu. Ternyata di gereja ada kamar khusus untuk cukur bulu. Sebab di Kristen konsepnya banyak bulunya, banyak dosanya. Itu. Ya. Tetapi kebiasaan bulu memang Kristen cepat tumbuh bulunya. Sebab dia banyak buat dosa. Sebab Kristen banyak buat dosa. Melanggar perintah dia. Kan? Makan babi. Nah kan Kristen kan? Nyembah berhala. Banyak kan dosanya kan? Nah, jadi Kristen memang banyak bulunya ya. Di mana Ahayas perintah Yesus itu perintah kepada perintah di Bible menyuruh pendeta cukur bulu. Di mana perintahnya? Okey, aku tampilkan ya. Baik. Aku sebagai seorang pendeta besar, aku pasti kalau berbicara pasti punya data, punya sumber yang valid ya. Tidak mungkin aku tu mengatakan sesuatu enggak punya data. Pasti punya datanya ya. Okey, di mana datanya? Di sini, perhatikan. Ya. Di sini. Nah, ini ya. Itu ada di Imamat ya, Imamat 14 titik bertindih 9 ya. Nah, ini. Nih, perhatikan. Tuh. Ini. Di sini dikatakan apa? Imamat 14 titik bertindih 9. Ini perintah untuk pendeta untuk mencukur bulu. Nih, perhatikan. Tuh. Maka pada hari yang ketujuh, hari Minggu lah mereka ni, kan? Mereka kebalik. Kristen ni memang otaknya kebalik. Mereka Kristen itu, ya. Kebalik mereka. Sebab kalau hari Minggu kan harusnya hari Ahad itu kan pertama kan. Tapi kalau mereka hari ketujuh pergi gereja. Tapi apa itu urusan mereka ya. Nah, ia ni pendeta. Ini ditujukan kepada pendeta. Ia ni. Ya paham ya? Ia harus mencukur. Jadi memang ada perintahnya. Perintah kepada pendeta untuk mencukur bulu pada hari Minggu. Hari Minggu itu yang mereka pergi gereja itu joget-joget itu. Itu kan? Mencukur, malahan bukan hanya bulu itu, mencukur seluruh rambutnya, rambut kepala, janggut, alis. Bahkan segala bulunya. Itu ada perintahnya. Jadi jelas. Jadi memang perintah harus mencukur bulu. Perintah kepada pendeta untuk mencukur bulu. Cumanya yang aku marah pendeta-pendeta di gereja ini mereka pilih kasih ya. Pilih kasih. Yang mereka cukur mamak muda aja, kurang ajar, biadab. Mamak tua enggak mau dicukur kan biadab, setan juga. Kan? Mamak muda aja dicukurnya. Kan ibu-ibu tua itu mau dicukur juga, tapi kenapa pendeta enggak cukur? Bodoh pendeta, pilih kasih ya. Jadi jelas saya ada perintah untuk mencukur bulu di gereja. Itu malahan aku sempat itu hari ngambil satu foto ya, foto di sebuah gereja ketika pendeta dalam aktivitas mencukur ya. Itu ada sempat aku ambil foto ini, fotonya itu. Tapi aku di caption pendeta sesat lah. Tuh. Itu sedang dulu itu. Lihat tangannya di mana itu. Di ke bawah kan. Nah, itu jembutnya itu. Perhatikan tuh. Pendeta mencukur rambut. Itu ada tempat aku ambil foto. Itu kurang ajar biadab.
Tapi barang bagus juga sih ini. Tapi di sebuah gereja ya. Nah, memang kurang ajar sih, memang biadab. Tapi itu yang ku marah. Tapi aku nggak menyalahkan juga. Sebab itu memang ada perintahnya. Cumanya pendeta-pendeta. Ini satu lagi tuh. Ini satu lagi ya. Ini apa wanita yang berbeda ya. Ini. Itu. Tuh lihat jarinya gimana? Tangannya. Tuh. Kenapa tuh? Tuh. Orang bagus tuh. Tuh. Gila nih pendeta. Kurang ajar, biadab, setan. Coba. Tuh. Dibikin apa tuh? Tuh, tangannya tuh. Cuma yang aku marah itu, pendeta-pendeta ini, ya, mereka ini mencukur bulu itu bukan hanya cukur bulu. Masalah jari kemana-mana. Kan biadab, setan, kurang ajar. Kimak ini pendeta ni, bodoh. Tuh, tapi kan aja, apa-apa ya. Jadi, aku pesan kepada seluruh pendeta-pendeta, kalau mencukur bulu itu, jari itu jangan kemana-mana, bodoh. Oi, pendeta, oi, faham tak? Sebab begini ya, host ya, ada satu kasus, aku cerita kembali ya kasus itu ya, kasus mamak muda, ya. Dia ni janda sih, umur dia masih muda sih, janda muda sih dia, mamak muda ya, anaknya 2 sih. Nah, jadi dia Kristen, dia memang selalu pergi gereja dia. Dia memang selalu pergi gereja sebab dia harus mencukur bulu sebab dia dalam 1 minggu banyak buat dosa. Jadi cepat bulunya tumbuh kan. Nah, jadi dia pergi gereja untuk cukur bulu, nah kan? Tetapi masalah hari Minggu itu setelah dia mencukur bulu dia pulang ke rumah, kan? Keesokan paginya dia mengadu sakit di bawah pusar itu. Sakit kan, di bawah pusar sakit kan. Nah, dia ngecek di hospital, di rumah sakit, ternyata di X-ray di bawahnya itu kelihatan cincin pendeta. Wah, coba. Dan setelah disiasat oleh polisi kan, ternyata cincin itu kepunyaan pendeta. Coba. Ini kan parah ini. Ternyata kemarin dia mencukur bulu sama pendeta. Pendeta tu cukur bulunya, kan? Mungkin pendeta tadi itu ketika dia mencukur bulu, jarinya itu masuk. Dia sambil mencukur jari masuk, sambil ngetik, tercabut, lepas dia punya cincin, tertinggal di dalam. Sakit, gila dulu. Gila. Nah, dan pendeta tadi ditangkap, disiasat dia. Ternyata betul ya. Ternyata pendeta tadi dia nyukur bulu sambil masukkan jari ke dalam dan masuk jari ke dalam sambil mengetik dia di dalam itu. Ngetik tertinggal cincin di dalam. Itulah sebabnya dia sakit ya. Yang lagi parah ya, aku kasih tahu ya, lagi parah itu kan. Yang lagi parah sampai kan bukan hanya cincin, gunting tertinggal di dalam. Cubalah. Dan itu hari terbaru ketika pendeta cukur bulu ya di gereja, gelang pendeta tertinggal di dalam. Gelang. Coba. Parah ini. Sedikitlah Pak Pendeta. Pendeta. Ya, Pak Pendeta. Masa Pak Pendeta ketinggalan di dalamnya itu terlalu banyak Pak Pendeta. Gunting, cincin, gelang, jam tangan, kacamata. Apalagi Pak Pendeta, kok bisa banyak kali itu muatannya? Intinya kacamata. Mama udahlah. Apa Pak Pendeta? Bahasa Roh Kudus. Sikir raba-raba. Mungkin begitu penggenapan itu. Betul itu. Betul. Sebab yang aku marah ini ya, kita memang dia ketika dia mencukur itu dia baca itu ribi-ribi raba-raba, meraba-raba, masuk sambil ngetik. Kalau masuk saja mungkin, kalau masuk aku dah kaji. Tapi belum praktek sih. Tapi aku dah kaji sih. Nah, kalau masuk saja enggak akan tertinggal cincin tu. Masalah pendeta ini pendeta ni, dia masuk jari, masuk jarinya itu kan, sambil ngetik.
ngetik, tercabutlah cincin. Ngetik dia. Itu. Maknanya sih. Kan kurang ajar itu. Ngetik pula pakai jari telunjuk. Wah, parah pendeta bodohnya. Tapi Pak Pendeta, kenapa di situ nggak ada laki-laki yang dicukur bulunya? Kenapa harus perempuan? Ya nggak Pak mau. Pendeta? Nggak mau kalau laki-laki yang perempuan yang cukurnya. Kalau yang Oh laki-laki, gitu. pendeta perempuan ada. Nah, cuma ada fotonya tapi aku tinggal di office sih. Ada fotonya. Kalau yang laki-laki pendeta perempuan yang cukur. Tapi kenapa yang diembat yang itu doang? Kan itu rambut, bulu ini apa alis. Kok itu doang yang diembat pendeta? Rambut, alis. Nah itu sebab itu kan yang paling bagus bang. Itu tempat yang barang bagusnya. Itu kalau tempat lain kan ada bau-bau sedap dikit ya kalau di situ ya. Nah itu sebab kalau tempat lain nggak ada kepentingan bagi pendeta kan, kepentingan bagi pendeta. Kalau di situ kan ada kepentingannya kan, enak juga sih sebenarnya. Gitu. Enak juga jadi pendeta itu ya. Nah, silakanlah siapa mau daftar jadi pendeta silakan, kasih borang aja gak apa-apa. Kurang ajar biadab pendeta. Tapi Ya, itu kan, Pak Pendeta, ya Pak Pendeta. Tapi begini Pak Pendeta ya. Ya. Betulkah perempuan Kristen ini Pak Pendeta dia itu kencing nggak cebok Pak Pendeta? Betul, benar, tepat sekali itu. Betul. Dari mana Pak Pendeta tahu perempuan Kristen nggak cebok kencingnya? Sebab aku itu pernah pacaran sama cewek Kristen. Dan ternyata itulah kali pertama dan kali terakhir lagi. Tak ada lagi pacaran sama cewek Kristen, nggak mau aku. Ya. Aku cerita sedikit lah, aku cerita ya ini. Itu namanya Alitia, tahu Alitia? Alitia itu, dia itu mantan aku itu, Alitia itu, kan? Aku pacaran sama dia 6 bulan, itu. Jadi aku putusin dia sebab apa? Dia bau busuk. Ternyata baru aku tahu, kan? Cewek Kristen ini dia pipis dia nggak cebok dia ternyata sebab dia nggak tahu bersuci. Cara-cara bersuci nggak tahu dia. Dia beda sama muslimah. Kalau muslimah wangi kan, muslimah tu kan wangi kan, bau strawberry, orange gitu kan, bau vanilla begitu. Kalau muslimah kan, tapi kalau cewek Kristen, gila babi sebab dia pipis nggak cebok, kurang ajar, makan babi pula kan, betul kan? Kalau orang pemakan babi ya ke situ kan, gila babi. Gila babi, bau tu samanya gila babi sebab dia pemakan babi, lagi parah bau macam bau babi tu kan. Jadi Alitia ni dia ketahuan tu sebab dia nonton di bioskop sama aku bawa dia nonton bioskop. Aku kan orang kaya kan. Betul. Dia aku bawa nonton dia bioskop tu bioskop privasi sih, pribadi sih. Memang kalau aku nonton bioskop itu ya kalau sama itu berdua sih biasanya. Tapi tadi ramai juga sih orang datang kan, buat aku ngajak gitu kan. Nah, jadi ketika di bioskop itu kan AC, aircon, kuat kan. Nah, tiba-tiba dia di bioskop tu dia ngangkang. Nggak tahu lah pasal apa dia ngangkang. Nggak tahu, nggak paham aku kan. Gatal ke apa nggak tahu kan. Nah, ternyata setelah dia ngangkang, satu bioskop bau babi lu. Cubalah. Gila babi. Ternyata cewek Kristen itu sebab aku bilang mungkin dia sebab dia pipis nggak cebok baru aku tahu kan. Dia punya barang berulat loh, ada ulat loh. Gila. Jadi itu sebab cewek Kristen cewek yang paling bau dalam muka bumi ni sebab dia pipis nggak cebok, cara-cara bersuci nggak tahu dia kan. Jadi sampai ke saat ini aku dah putusin dia masih ngejar aku. Itu sebab kalau dia ketemu aku di Komal pasti dia ngomong, mau hujat kau, ku hujat balik dia. Ya itu kata dia. Tuh, balik dia itu. Nah kan? Tu ku bilang, kalau kalian Kristen perempuan jadi bersih sedikit lah. Bagaimana kalian jadi perempuan kalau pengotor gitu ya? Jadi mungkin begitu cerita tentang itu sejarah. Silakan. Iya betul itu. Jadi timbul lagi pertanyaan aku ini tentang perempuan Kristen ini menarik ya untuk dibahas malam ini ya. Jadi timbul lagi pertanyaan aku Pak Pendeta. Kenapa perempuan Kristen ini dikatakan itu perempuannya persundal semua Pak Pendeta, tanpa terkecuali Pak Pendeta? Jadi kalau tentang itu betul. Jadi kalau perempuan di Kristen itu harus jadi pesundal. Itu kita ada datanya ya.
Kan udah aku bilang, kalau di Kristen ini, kalau dia bukan pesundal, berarti dia bukan Kristen. Kalau di Kristen sudah pasti pesundal, perempuannya maksudnya ya. Itu. Sebab apa? Sebab di Kristen perintah untuk menyundal itu ada. Perintah untuk menyundal ada di Bible itu. Masa ada sih Pak Pendeta? Nggak percaya aku. Ada itu ya. Pasti aku nggak pernah lagi aku berbicara congor sih, nggak pernah. Aku kalau berbicara pasti punya data loh. Pasti punya datanya. Mana datanya? Ya? Mana datanya? Oke, baik. Aku tampilkan datanya ya. Yang penting jangan menghujat, jangan framing, jangan apa gitu ya. Sebab memang Pak Pendeta, ini akan pesundal itu apa sih? Yang nggak ngerti ini, masih polos. Ngelonte bang. Ngelonte. Jadi perempuan Kristen itu lonte semuanya. Itu sebab mamak kalian Kristen, nenek kalian semua ngelonte. Perempuan di Kristen, anak-anak kalian Kristen yang perempuan harus jadi pengelonte. Sebab apa? Sebab perintahnya ada di Bible. Sebab pertama harus difahami. Pertama, syarat untuk masuk syurga Kristen itu harus ngelonte. Itu sebab syurga Kristen penuh dengan pesundal, penuh dengan pelonte. Nggak percaya aku Pak Pendeta, nggak percaya aku. Jadi kalau semua perempuan di Kristen itu lonte, anak-anaknya berarti anak-anak lonte gitu maksudnya. Anak lonte, betul, tepat kata itu. Mana datanya? Tunjukkan datanya, nggak percaya aku. Okey, baik, aku tunjukin datanya ya supaya kita paham. Yang ini jangan kita menghujat, jangan kita framing ya. Apapun yang ada di kita sampaikan harus dengan data-data yang valid. Jangan marah. Okey, ni betul kan? Dan di sini ada perintah daripada Yesus ya. Apa perintahnya? Perhatikan ni. Di Matius 21 titik bertindih 31 TB. Kai ko kai ke arke kai auto ken arke koko kai. Itu bahasa Yunani. Pak Pendeta, ya. Bentar Pak Pendeta. Ya. Aku nggak sanggup kali kalau dengar Pak Pendeta ini baca Yunaninya ini kok lincah kali gitu. Kai ko. Memang. Memang aku pintar aku bahasa Yunani ya. Aku ingat itu. Nah, okey, aku terjemahkan ya. Di sini dikatakan apa tu? Perhatikan tu. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir kan? Kata Yesus kepada mereka. Ini. Kata siapa? Kata si Yesus. Kata si Yesus kepada mereka. Kata siapa? Kata si Yesus. Bukan kata aku kan, bodoh. Kata si Yesus. Apa kata si Yosos ini? Apa katanya? Okey. Tuh. Aku berkata kepadamu. Siapa berkata? Si Yosos ini. Dia ngomong ini. Si Yosos bejat ini. Dia ngomong ini. Apa katanya? Tuh. Sesungguhnya. Tuh katanya. Pemungut cukai dan perempuan sundal. Nah, itu. Yang ngomong siapa? Aku. Bukan aku, bro. Hotel Kristen, bro. Bukan aku yang ngomong. Ni Yesus ngomong. Bro. Aku kan menyampaikan. Ya, apa kata si Yesus? Tuh, ni. Kata Yesus kepada mereka. Kai ko kai. NRK kai frontal Jones and ko kai auto. NRK farmakoloto. Itu. Kata si Yesus sih. Aku terjemahkan. Aku berkata kepadamu sesungguhnya pemungut cukai dan perempuan sundal. Tuh, sundal bolong akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, di sini dikatakan kalau ingin masuk syurga cepat tu harus jadi pesundal. Kata siapa? Kata si Yosos. Mungkin banyak Kristen yang kaget. Huish, itu Bible. Bible lah bodoh, Kristen, Bible lah. Baca lah Bible-nya. Itu sebab Bible tu harus dibaca. Jangan Bible tu diketek. Kalau Bible diketek tu yang tak faham bodoh Kristen, ya. Nah, luar binasa ya.
Jadi mungkin begitu Scorpio menjawab pertanyaan tadi. Silakan. Nah, timbul lagi satu pertanyaan aku ini ya dari jawaban Pak Pendeta ini ya. Nah, jadi timbul pertanyaan aku, apakah Tuhannya Kristen itu golongannya masuk juga ke situ, Pak Pendeta? Gimana? Apakah Tuhannya Kristen itu masuk juga alirannya ke Sundal ini, Pak Pendeta? Betul. Jadi harus tahu itu sebab kalau kalian di sini pun udah jelas. Yesus dia membela pesundal. Malahan Yesus mengatakan apa? Pesundal masuk syurga duluan. Kan? Ternyata ya. Ternyata Yesus itu pun keturunan pesundal. Ini mungkin banyak Kristen yang baru tahu nih. Ternyata Yesus itu keturunan pesundal loh. Siapa? Malahan Yesus keturunan penzina. Yesus itu nenek moyang Yesus menurut cerita di Bible berzina. Siapa dia? Daud. Contoh Daud. Ini cerita di Daud. Ini cerita di Bible. Aku nggak kemana-mana nih. Di Bible. Di Bible tuh kalau membaca di Bible, Daud itu berzina dia. Dia suka nyari nyundal. Daud ya. Daud. David kalau di Bible itu. Kalau Bible memang aneh-aneh sih. Tapi bukan aku nggak kemana-mana, bukan ke kitab lain, ni di Bible. Ternyata Yesus keturunan pesundal. Yesus itu. Kaget kan? Baru tahu kan? Ini mungkin banyak Kristen baru tahu nih, ya kan? Jadi Yesus itu sebab dia membela pesundal, sebab Yesus itu keturunan daripada pesundal. Sundal apa? Sundal bolong. Yesus itu anak pesundal. Kalau kita perhatikan ke atas sampai ke atas, gitu kan? Daud, Rahab. Kan? Ada Rahab, ada keturunan Yesus itu. Sebab dia itu sebab Yesus membela pesundal. Mungkin begitu, host. Silakan. Singkat padat ya, tapi pasti ya Pak Pendeta ini ya. Betul. Ya. Coba sebentar Pak Pendeta, aku sapa ini lelaki, monitor lelaki. Nah, mau belajar. Ya, ini ada 2 ekor orang yang mau belajar sama Pak Pendeta ya. Nah, ya, jadi Kristen ini takut tanya Kristen atau anjing kontol kok. Anjing. Sabar. Ini ada Pak Pendeta on off ini, kalian harus hormatin gitu. Harus kalian hargain. Ini Pak Pendeta on off ini menyampaikan firman-firman tuang Yesus bokep dia, gitu dia. Betul. Oke. Jadi pertanyaan aku timbul Pak Pendeta. Ya kan? Yesus itu duinatur maksudnya duinatur apa Pak Pendeta? Silakan Pak Pendeta. Soalan bagus ya. Jadi kalau berbicara tentang duinatur ya, sebenarnya duinatur ya maksudnya. Jadi itu artinya Yesus pernah menjadi laki-laki dan pernah menjadi perempuan Yesus itu. Nah, ini penting. Ini mungkin agak kaget mendengar kan, tapi betul. Ternyata ini banyak Kristen marah ke aku kan, ketika aku mengatakan Yesus pernah menjadi perempuan. Tuhan kalian Kristen pernah jadi perempuan loh. Dia pernah punya kemaluan perempuan loh, alat kelaminnya itu loh, Yesus itu. Ini data di Bible sih. Jangan pula kalian ngomong ahayat framing, menghujat. Enggak. Aku tuh kalau berbicara sesuatu pasti punya data-data yang valid itu. Nah, di mana Ahayas kamu mengatakan Yesus pernah menjadi perempuan di sini? Perhatikan data, ya. Ini aku buka kan. Nanti kalian catat di screenshot. Nanti kalian kasih tahu kepada pendeta kalian, ya, supaya kalian lebih paham dengan Biblenya. Sebab kan kalian kan Kristen kan bodoh nih, betul kan? Betul tak? Bodoh kan? Sebab kalau untuk Kristen enggak tahu. Ini malah banyak Kristen ngomong aku framing lah, aku mau hujat lah, Ahayas framing, Ahayas mau hujat kepala otak. Kalian aku mau hujat. Kalau ini nak baca Bible, malahan kemarin aku mengatakan Yesus itu anak anjing, Yesus anak babi, Yesus anak binatang, Yesus seekor iblis. Waktu mereka mengatakan aku framing, menghujat. Aku lapor. Lah, laporlah. Aku fikir aku takut sama kalian. Aku ni menyampaikan kebenaran loh, Ten. Apa yang ada di Bible aku sampaikan, ya. Kalian kan belum pernah baca Bible. Harusnya kalian bersyukur. Terima kasih Ahayas, pendeta besar Ahayas sudah menyampaikan data-data yang valid kepada kami. Harusnya begitu sih. Jangan kalian marah. Apa sih? Okey, aku tampilkan datanya.
yang Yesus pernah menjadi perempuan. Yesus itu, ya, Yesus pernah menjadi perempuan. Data yang diambil di mana? Di Kejadian 1:26. Di sini Tuhannya Kristen serupa dengan manusia, ya. Tuhannya Kristen ini serupa dengan manusia, ya. Ini perhatikan data ini. Ini pasti akan membuatkan banyak Kristen itu terkaget-kaget dan tercengang-cengang. Tapi walau bagaimanapun harus aku menyampaikan. Sebentar. Habis pula baterainya ini, sebentar ya. Aku ini dulu ya. Bentar. Sebentar ya. Aku charging nih. Habis pula baterainya. Sabar. Itu sebab Kristen. Sebab mungkin banyak Kristen kaget ni. Wah, Ahayas mengatakan Yesus pernah menjadi perempuan. Ahayas menghujat. Ahayas kepala otak aku. Aku ni pendeta besar. Tidak mungkin aku tu menghujat kan, ya. Sebab apa yang aku sampaikan pasti punya data-data yang valid. Faham ya? Kalau Najib enggak mau catat, bodoh kalau tu. Sebab jangan banyak makan babi dimakan. Bodohlah kalian jadinya, ya. Aku buka dulu datanya supaya lebih kalian pahami dengan data ini. Perhatikan. Ternyata Yesus itu pernah menjadi perempuan dia, dan dia pernah kencing pakai memek. Allah. Itu ada datanya. Ntar aku buka dulu ya. Sama. Ngarang bebas saja pendeta on off ini. Masa Kristen minumnya kencing pakai memek. Iya, dia kan punya dua donatur dia. Kejadian 1:20. Ini perhatikan data ini. Ini. Jadi kalau Tuhannya Kristen itu dia itu pernah menjadi perempuan dia. Dan di Bible ada satu data, ya, Tuhannya Kristen serupa dengan manusia di sini datanya. Perhatikan ini. Ini pasti akan kaget Kristen ni, baru tahu mereka, pasti ni. Pasti banyak Kristen yang baru tahu ni, pasti ni, ya. Ini, perhatikan data ini, ya. Di sini dikatakan apa? Tuh. Berfirmanlah Allah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, kan? Jadi Tuhannya Kristen itu serupa dengan manusia, kan? Tuhannya Kristen serupa dengan manusia. Nah, ketika dia menjadi manusia, pasti ada laki-laki, ada perempuan, kan? Laki-laki kan punya lato-lato 2 biji. Perempuan kan punya tempik, gitu kan? Itu. Nah, jadi ternyata menurut data, kalau di perjanjian baru benar, betul, kalau di perjanjian baru Yesus itu dia menjadi laki-laki, kan? Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan namailah dia Yesus. Betul. Tapi kalau di perjanjian lama, banyak pendeta enggak teliti dalam membaca Bible, enggak jeli dalam membaca Bible. Ternyata di perjanjian lama, Yesus ini menjadi perempuan. Jadi Tuhan kalian Kristen jadi perempuan dia. Tuhan kalian itu dia pernah menjadi perempuan. Yang ngomong aku, bukan aku. Bible mengatakan itu. Jadi Tuhan kalian Kristen pernah menjadi perempuan dia. Di mana datanya? Di sini. Bentar, aku tunjukkan. Kaget kan? Baru tahu kan? Baru tahu kalian. Wah, Ahayas mengatakan Yesus pernah menjadi perempuan. Yang mengatakan itu bukan aku, Ten. Yang mengatakan itu Bimbel. Bimbel mengatakan Yesus itu, si anak anjing Yesus bejat setan itu, dia itu pernah menjadi perempuan. Siapa? Si Yesus. Yesus bejat, Yesus anak anjing, Yesus babi itu dia pernah menjadi perempuan. Yesus anak binatang. Dia itu yang ngomong, bukan aku. Okey, Ahayas, kamu mengatakan Yesus pernah menjadi anak anjing betina. Di mana datanya? Di sini. Siap-siap pegangan. Ini akan membuatkan kalian kaget Kristen. Pasti kaget. Pasti kaget, ya. Ini. Di mana? Di sini. Di Yesaya. Ini. Ini. Di mana? Di Yesaya. Di Yesaya 42 titik bertindih 13 tu. Perhatikan tu. Tuh. Siap-siap pegangan Ten. Siap-siap pegangan Ten. Ini akan membuatkan kalian kaget Ten. Terkaget-kaget kalian pasti, ya.
Tetapi walau bagaimana sekaget apapun kalian, aku sebagai seorang pendeta besar harus menyampaikan kepada kalian. Sebab apa? Sebab aku pendeta besar. Beda sama kalian. Kalian tu pendeta, kan pendeta abal-abal, bodoh, ya. Perhatikan data ini. Ternyata si Yesus bejat setan ini dia pernah menjadi perempuan. Faham? Di sini aku baca datanya. Tuh. Tuhan keluar berperang katanya. Tuhan ni siapa? Kan merujuk pada Yesus, betul kan? Namanya ketika ini Yesus namanya. Ya, Yesus sebab perempuan, betul kan? Kalau Yesus laki-laki. Nah, ya, ini perhatikan, ya. Seperti pahlawan, seperti orang perang. Itu. Perhatikan ten. Waduh, oi, tuh. Ya, paham. Ada jelas pilot, ya. Tuh, perhatikan apa dia katakan sini. Tuh. Ini aku yang membuktikan Yesus pernah menjadi perempuan, ya. Ini bukan penghujatan, ini bukan framing. Ini ada datanya di Bimbel, ya. Yesus pernah menjadi perempuan dia. Nah, ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia ni siapa? Si Yesus. Tuh. Yesus itu bertempik. Coba. Tuh. Yesus di sini dikatakan Yesus itu bertempik. Ini data di Bible ke lalu. Bukan aku yang bilang. Sebab kalian pasti kalian kaget. Wah. Bertempik. Yesus. Apa sih yang pendeta besar Ahayas ingin sampaikan di sini? Itulah kalau bodoh Kristen tak mau belajar. Gimana sih? Belajarlah, jadi tahu sedikit, ya. Ini kalau Kristen pergi gereja tergedik bodoh. Udah banyak makan babi, otak mampet dengan lemak babi, biar awak dimakan. Itu bodoh lah Kristen, kan? Apalah kalian, itulah sebab kalian itu botol, ya. Udah botol, bangau lagi, ya. Nah, jadi di sini dikatakan Yesus itu bertempik. Nah, pertanyaannya, ya, pertanyaan, aku bertanya, aku bertini. Tempik itu apa, Tempik. Kalian faham tak apa itu tempik? Faham tak? Tak faham. Sebab kalian bodoh Kristen, ya. Tak mau belajar dari itu, ya. Udah tak mau belajar, sok tahu kalian, ya. Aku ni ingin menggubal undang-undang aku ni. Siapa yang tak mau belajar, tak mau sekolah, tembak mati aja lu. Gitu loh. Kayaknya sih. Siapa yang tak mau sekolah, tak mau belajar, tembak mati. Sebab nanti takut nanti Kristen jadi macam Kristen ni. Bodoh. Nah kan? Orang suruh belajar tak mau belajar, pergi gereja gedik gereja sana. Nah kan? Tempik itu pun kalau tak tahu kan. Okey, aku tampilkan data. Itu sebab harus belajar, ya. Belajar jadi tahu, ya. Jangan kalian Kristen tak tahu tapi kalian sok tahu. Faham, ya. Ternyata menurut catatan, ya, kalau kalian Kristen bodoh amat, pergilah ke kamus, kan. Apa tu pengertian tempik tu? Ni, Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI. Tu, apa tu? Tempik. Tu, perhatikan. Tempik. Nah, alat kelamin perempuan. Nah, melintang dia. Melintang. Jadi tempik tu alat kelamin perempuan. Kerang berbulu. Tahu kerang berbulu? Tahu? Jadi tempik itu apa tadi? Tempik itu ni alat ni. Aduh, kalau Kristen bodoh kali. Ni tempik. Alat kelamin perempuan ni kamus ngomong ni. Alat kelamin perempuan. Jadi tempik itu alat kelamin perempuan. Kerang berbulu, tahu kan? Dia melintang, ya. Dalamnya ada daging mentah itu. Daging mentah. Itu ya. Nah, jadi itu. Jadi di sini katakan iya, Yesus bertempik. Betul kan? Faham, ya? Jadi
tempik tadi alat kelamin perempuan. Jadi berarti Yesus mempunyai, ini kata awalan. Jadi tempik kata dasar. Jadi berarti Yesus mempunyai alat kelamin perempuan. Wah, gampang sekali memahaminya. Tidak susah-susah sekali sih paham ini. Cuma kalian aja nggak mau belajar. Bodoh sekali kalian itu. Ya. Itu. Ya. Jadi nggak susah memahami. Betul, bertempik Yesus itu. Nah, itu. Nah, jadi kalau Yesus bertempik, Pak Pendeta, ya kan? Yesus di situ bertempik, berarti Yesus ini kan perempuan, ya kan? Timbul pertanyaan aku, apa Yesus ini dia bisa melahirkan juga, Pak Pendeta? Betul. Jadi Yesus menurut data di Bible dia pernah melahirkan. Malah data seterusnya dia melahirkan. Kalau data selanjutnya kalau dibaca lebih jelas, sebab Yesus ini seperti katanya. Berarti dia pernah melahirkan. Jadi Yesus itu dia punya tempik dan pernah melahirkan. Itu. Nah, ini mungkin kalau Kristen belum baca, tapi nggak apa-apa. Aku akan tampilkan datanya sesuai dengan sesuai dengan itulah ya, sesuai dengan data gitu ya. Tapi sekarang udah jelas ya, Yesus bertempik dia, bertempik. Berarti Yesus mempunyai tempik. Ini pelajaran bagus bagi kalian Kristen ya. Jadi Yesus bertempik. Nah, kalau kita baca seterusnya lagi menguatkan dengan data mengatakan Yesus pernah menjadi perempuan. Apa data seterusnya? Seperti ini. Nih. Ia bertempik sorak. Ia Yesus memek kick. Aduh, coba perhatikan. Nah, tercengang-cengang kan, terkaget-kaget kan kalian kan Kristen kan dengan data ini kan, betul kan? Terkaget-kaget kan? Itu ku bilang. Di sini jelas dikatakan Yesus itu dia memek kick. Tuh, memek kick ini ik ini kan mik memek ik kick memek kick. Jadi ik ini adalah kata dasar, faham? Kata dasar ik ini kata akhir, dia ada kata awalan, kata akhiran. Ini kata penguat. Jadi kata dasar di sini memek tuh. Memek. Pertanyaannya, memek ini apa? Gitu kan? Nah, memek ini, kalau kalian Kristen nggak tahu ya, aku kasih tahu kalian. Pergi ke kamus. Aku tuh dengan data, mohon maaf mungkin ini ada yang punya ini barang, tapi ini tertulis di Bible. Aku harus sampaikan ini pelajaran bagi Kristen ya. Mungkin agak sopan kan mendengarkan, tapi kayak ini tertulis ya. Aku harus menyampaikan. Jadi kalau ada yang di bawah umur 18 tahun, tolong dibimbing, gitu ya, dibimbing. Takut nanti malam-malam nanti cari memek pula susah juga ya. Nah, jadi memek ini apa? Perhatikan di sini. Kamus. Kita pergi ke kamus saja terus kan. Pergi ke kamus ya. Ke kamus ditulis di sini dikatakan apa di kamus itu? Tuh, perhatikan. Ya. Nih. Memek wiki kamus bahasa Indonesia. Memek. Apa itu memek tuh? Tuh. Alat kelamin perempuan. Tu tu apa lagi tu? Vagina. Nah. Berarti di sini penguat. Nah kan? Penguat dengan dikatakan Yesus itu mempunyai alat kelamin perempuan dan dia punya vagina. Betul kan? Dan dia juga mempunyai tempik alat kelamin perempuan. Berarti Yesus bertempik dengan memek kick. Paham ya? Jadi Tuhan kalian Kristen pernah menjadi perempuan. Ini datanya cukup kuat data ini sebenarnya. Jadi nggak bisa lagi kalian membantah, ini nggak bisa dibantah. Ternyata Tuhan kalian pernah menjadi perempuan. Jadi bukan aku yang mengatakan ini, sesuai dengan data-data yang ada di Bible. Jadi jelaslah dari Tuhannya kalian Kristen pernah menjadi perempuan. Mungkin begitu, mungkin begitu. So. Jadi pertanyaan aku tadi dari pertanyaan aku Pak Pendeta, ya kan? Noise ini Irwan. Di mana datanya Pak Pendeta Yesus pernah melahirkan? Bau lu sekali. Enggak, Yesus ada katanya Pak Pendeta. Enggak, ya. Saya tuh penasaran sama yang dibawa ini. Ada yang Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, ampunilah mereka. Ada juga Tuhan Yesus, ampunilah mereka. Ada juga yang bilang Bapa
di surga ampunilah. Yang mana Tuhannya mereka ini? Bingung aku. Ini siapa nih yang baru naik ini nih? Irwan, monitor Irwan. Aduh, membingungkan. Yang mana Tuhannya Oten nih? Ada yang bilang Roh Kudus ampunilah mereka. Bapa di surga ampunilah mereka. Tuhan Yesus ampunilah mereka. Yang mana yang Tuhannya? Bingung aku. Tuhannya Kristen ini banyak gitu ya kawan-kawan ya. Kata Kristen ini, ya kan? Kata Kristen, banyak Tuhan, makin banyaklah mengurangi dosa kami. Nah, jadi timbul pertanyaan aku, sebetulnya yang mana yang untuk mengurangi dosa? Tuhannya banyak atau masalah jembutnya sedikit? Kan katanya banyak jembutnya, salah, sorry. Banyak bulunya, banyak dosanya. Sikit bulunya, sikit dosanya. Nah, katanya lagi nih, banyak Tuhannya, ya kan? Berkuranglah dosanya, sikit dosanya. Sikit Tuhannya, banyaklah dosanya. Jadi terbalik-balik aku, itulah ya kan. Bingung juga aku naik Kristen nih ya. Ini Irwan nih, Tapi Irwan. kenapa yang diincar itu jembut doang? Kan bulu tuh banyak. Betul. Jadi kalau pertanyaan kenapa jembut yang diincar, karena seperti penjelasan si pendeta on off tadi ya kan, bisa masuk jari gitu. Aduh. Jadi yang penting si Mus ini kayaknya kepengen nyukur juga ini si Mus ini mau jadi pendeta Mus ya. Aku punya cukuran. Bisa nggak jadi pendeta spesialis pencukur jam? Bisa itu pasti bisa. Ini TG nih naik-naik nggak ngomong. Aduh, gimana ini orang? Ya, mungkin dia di mute permanen sama si pendeta on off dia tuh. Karena si TG sama pendeta on off ini udah lama ini dikejar terus sama si TG ini pendeta on off ini. Jadi Mus pertanyaan aku gini Mus kan. Perempuan di Kristen itu semuanya kan persundal gitu ya kan. Nah, masuk ke surga, perempuan persundal dan pemungut cukai ya kan. Jadi dua ekor yang berbeda kan, pemungut cukai sama perempuan persundal kan. Itu di surganya Kristen itu mau berbuat apa mereka itu? Aku enggak. Yang saya tahu sih perkawinan anak domba itu kan memecahkan pantat laki-laki. ini kurang ajar ini. Masa memecahkan pantat laki-laki, maksudnya tuh lubang buritnya gitu. Bersorak-sorailah kan di situ. Setelah tiba perkawinan anak domba, mempelai laki-laki menjadi mempelai perempuan. Nah, kalau nggak ditus balburitnya gimana? Ya. Berarti di surganya Kristen ini ada pentus bolan juga ya Mus ya? Ya itu data tuh. Tapi nggak tahu kan kalau maksudnya itu gimana, kan nggak tahu saya. Itu kan Betul. saya baca data doang. Jadi aku sebenarnya Mus, aku mau ngejar narasimu Mus, ya kan? Kemarin itu kok bernarasi Tuhannya Kristen itu punya manik, maksudnya kayak mana Tuhan bisa punya manik Mus? Saya juga bingung di situ. Kok Tuhan Bapa itu punya manik katanya kan? Maksudnya Tuhannya bisa main ya? Si Mus ini menghujat aja maksudnya. Astaga. Ya. Kayak mana Mus? Saya baca tuh di 2 Yohanes 3 nomor punggung 9 itu. Apa bunyinya?
Setiap yang terlahir dari anak-anak Allah itu hasil dari benih ilahi. Nah, kalau manusia kan benih ilahi itu sperma. Sperma Tuhan berarti kan? Betul. Tapi berarti datanya memang ada ya, Mus ya, Tuhannya Kristen itu punya gitu ya, Mus ya? Ya kalau data ada, tapi kalau mereka mau narasi beda yaitu imannya kan. Kalau data ya Betul. ada kan. Mm-mm. Berarti di Kristen ini dia lucu sebetulnya ya, Mus ya? Kalau tumbuh-tumbuhan benih-benih itu bebijian ya kan. Mm-mm. Nah, kalau manusia benih itu kan sperma. Nah, di situ ada benih ilahi berarti kan sperma Tuhan. Iya, iya, iya. Jadi aku mau bertanya lagi, balik lagi ke topik utama tadi, Mus. Jadi pertanyaan aku gini, kalau laki-laki pemungut cukai itu dia di surganya Kristen untuk ditusbol, jadi perempuan sundal itu untuk apa gitu? Nggak tahu lah, nggak enak juga, mending di Islam dapat perawan lah, ini dapat barang bekas bongkaran. Oga saya. Berarti Mas, kalau dia ini masih dikatakan perempuan persundal yang duluan masuk surga itu statusnya memang dia masih persundal, Mus? Ya pasti udah dibongkar lah, nggak perawan lagi. Kayak gimana lah, oh. Mending dapat bidadari daripada dapat barang bongkaran kayak gitu. Iya, maksudnya bongkar apa, Mus? Yang jelas sedikit lah ngomongnya. Kata pendeta kan pesundal itu lonte, kan udah bongkar-bongkaran itu. Oga saya. Iya betul. Jadi gitu ya kawan-kawannya, ini penjelasan dari seorang si pendeta on off yang sangat besar sekali, yang sudah terkenal edukasinya bagus ya. Nah, si Mus ini juga dia seorang narasumber yang sudah terkenal juga ya kan. Jadi si Katanya kalau saya menghujat, saya kan baca data. Baca betul 2 Yohanes 3 nomor 9 itu tuh anak-anak dari Allah itu dari benih ilahi loh. Kalau tumbuhan, kalau manusia ya sperma. iya. Kayak gimana lah. Jadi tadi sudah mendengarkan dari penjelasan si pendeta on off ini ya kan. Perempuan-perempuan di Kristen itu semuanya semuanya itu adalah persundal ya. Timbul pertanyaan aku lagi, kenapa semuanya? Apakah anak-anaknya itu termasuk anak-anak bisa dikategorikan anak-anak persundal gitu? Timbul lagi pertanyaan aku, apa itu persundal? Apa itu Nah, persundal? Joko nih di bawah nih cerdas nih, spermatos peju kemuliaan. Nah, pinter nih. Ya apa itu persundal, Mus? Itu kata Pak Pendeta itu kan saya belum tahu tuh pesundal itu, katanya ya lonte katanya. Nggak enak kali ya, udah Enggak capek-capek enak. ibadah di Mm-mm. dunia kan, begitu Iya. di surga nanti dapat pesundal, dapat barang rongsok kan. Enggak, kau jangan framing kau nih menghujat kau, ini namanya menghujat kau. Ibadah capek-capek rupanya, ibadahnya ngapain rupanya di gereja rupanya. Oh ya, nggak capek juga ya, jingkrak-jingkrak doang. Nah, ya capek Tapi kan lah. capek berkeringat. Iya. Jadi Tapi kan selain capek juga Kristen, berkeringat kan. iya, selain Kristen ini berjingkrak-jingkrak, lompat-lompat, dia lompatnya itu dia mempunyai aktivitas lain gitu. Dia lompat sambil tepuk tangan sambil nyanyi. Jadi napas pun ngos-ngosan juga itu ya kan. Iya, kan capek itu. Capek, capek. Tiba-tiba di surganya dapat barang udah bongkaran. Nggak Betul. enak lah. Mending di Jadi muslim dapat yang perawan ya. iya. Jadi nyanyi apa sebenarnya Kristen-Kristen ini sampai lompat lompat tinggi turun naik sambil tepuk tangan, apa yang dinyanyikan Kristen kalau di gereja? Kagak ngerti Nah, juga yang mereka Tuhan kan
itu Yesus, tapi yang dipuji adalah Bapa. Gimana? Betul. Tapi yang dinyanyikannya itu nyanyi lagu Yesus dia, Mos, gitu. Oh, lah Heeh. Tuhannya yang mana sih? Nah, itu dia. Gini dia ya, aku praktekkan nyanyinya Kristen kalau di gereja ya. Cuman ini aku sering dengar dari si pendeta Onov ya, bukan dari aku ya, Kristen-Kristen ya. Jadi kalau Kristen ini kalau nyanyi di gereja itu gini suaranya. Oha aho, iha, ohuha, iha, ohuha. Aku tuh bingung ya kalau pendeta ini kalau nyanyi kan, tapi itu betul, memang Kristen kalau nyanyi gitu dia. Oha aho, kata dia. Bukan apa ya, gimana ya gitu ya. Saya Suaranya kok lihat di gitu ya. video tuh ya, siapa Mm-mm. pendeta Rusuli Lubis itu kan di gereja itu nggak tahu itu bahasa mana itu, katanya siki-siki raba-raba, siki-siki raba apa, bahasa apa itu? Oh, itu artinya siki-siki raba-raba itu artinya sikit-sikit raba-raba. Raba-raba itu maksudnya tangannya meraba sampai ke dalam gitu dia. Sikit-sikit Aduh, meraba sampai dalam. Ah, itu dia artinya gitu dia. Siki-siki sedikit raba-raba kan, katanya siki-siki raba-raba kan. Nah, arti siki-siki raba-raba itu sikit-sikit raba sampai dalam. Itu dia. raba sikit ya, lama-lama masuk ke dalam. Betul, bijak ya, bijak aku ya. Aduh, saya baru tahu loh ya, saya juga kan baru 2 bulan ini main TikTok ini, ketemu itu video Rusili Lubis itu, siki-siki raba raba, siki-siki raba-raba apa ini orang kan. Nah, jadi gini ya kawan-kawan ya. Kenapa aku selalu membuka gereja terkutuk aku yang sudah terhina ini, yang sering pulang ke rumah Bapak 3 hari terus-terusan. Nah, jadi di sini aku ya selalu menyampaikan firman-firman Tuhan Yesus bokep, dan aku selalu menyempurnakan isi-isi Bible begitu ya. Dan satu lagi kan, karena satu lagi, keunikan Tuhannya Kristen ini sangat unik dan lucu begitu ya kan. Apa lucunya, apa uniknya? Uniknya begini ya. Uniknya yang pertama kali, uniknya itu masa sosok Tuhan bisa mencuri. berarti berarti kalau Tuhan yang mencuri, luntur gitu ketuhanannya. Luntur gitu kan. Nah, selain selain luntur ke Tuhannya di saat mencuri, satu lagi nih yang aku nggak habis pikir nengok Tuhannya Kristen yang sangat lucu ya kan. Tuhannya itu pernah juga di penjara, dia pernah menjalani hukuman penjara para pidana ya kan, tapi bukan hukuman mati, tapi hukumannya 5 tahun 5 bulan. Siapa Tuhannya Kristen. di penjara? Di penjara ada datanya. Nah, datanya ada di mana? Di mana Scorpio yang cantik, manis, imut, pintar, manja, baik. Akan kasih tahu ya datanya Tuhannya Kristen pernah di penjara. Berarti tentara yang paling hebat di dunia itu tentara ini ya, siapa tuh yang menjarakan Yesus? Romawi, Romawi Tentara ya. Romawi sama tentara Betul. Indonesia. Tentara Indonesia enggak kalah kok. Pernah. Kalau di Indonesia ini yang paling hebat itu nggak ada yang lain. Yang paling hebat kalau di Indonesia ini udah diuji di seluruh dunia ya kawan-kawan ya. Kalau di Indonesia ini yang paling hebat sedunia, kalah dunia manapun kalah. Cuman Indonesia yang paling hebat itu apanya coba yang bikin paling hebat Indonesia ini terkenalnya? Pernah Netizennya. Netizen. bukan, ada lo Indonesia pernah Heeh, memenjarakan malaikat Jibril. iya. Hebat Tapi kan. Tapi netizen ini pun lagi naik daun, dia hebat juga netizen ini, udah terkenal mancar negara netizen sosmed soalnya kan. Nah, jadi kita balik lagi ke topik utama ya. Yesus di mana pernah dikatakan di penjara, Scorpio? Ya, baik, akan ku kasih tahu. Yesus dia ada datanya di mana? Di mana? Di Matius Lonte. Gimana Os? Jangan menghujat Os, Eh, gimana nggak, itu? nggak boleh menghujat, mana boleh menghujat. Di Matius Lonte ada di
Datanya di mana itu ya? Di di 15 datanya di mana ya? Lupa aku. 15 apa? Bulan April. Tunggu sabar aku ingat-ingat. Eh di 1526. Di 1526. Ya, kalau nggak salah aku datanya ya. Matius 25 itu di bawah tuh. Ya sering ku buat di tema aku juga itu, sering aku pasang di tema itu di Matius Lonteng Kalau gitu. kalau yang dimaksud host apa gereja terkutuk itu apa, Mas? Iya betul. Jadi di muka bumi ini memang ada gereja terkutuk ya. Maka aku buat gereja aku ini gereja terkutuk ya kan. Nah, Aduh. betul. Jadi Kristen-Kristen ini sangat bahagia mendengarnya gitu kan. Nah, ada juga itu di VT aku tuh, ada juga itu VT aku itu Kristen langsung yang mengatakan gereja itu selain gereja terkutuk, gereja sesat katanya gitu kan. Tapi bukan kata aku ya. Ini kata penjelasan keterangan dari seorang Kristen juga. Banyak juga Kristen-Kristen ini udah menghina-menghina gereja, aku nggak suka sih dengarnya. Ini si pendeta on off ini mana ini pendeta on off? Tapi host kan ada Ya, tuh kan ya di Bible tuh. Yesus duduk di sebelah kiri Bapa. Kanan apa kiri tuh? di sebelah kiri. Itu lagi ngapain Yesus itu? Mau minta duit kah? Ngerengek-ngerengek. Kalau bukan. Kalau Yesus duduk di sebelah kiri Bapak, berarti Bapaknya duduk juga gitu kan? Betul kan? Iya. Nah, jadi kalau Bapaknya duduk, Yesus di sebelah kiri ya kan? Itu tujuannya mau buat apa coba? Itu mengukur. Mengukur panjangnya berapa? Bentar Panjangnya dulu berapa? host, bentar dulu ngukur apa ini? Hah? Ngukur apa? Nah, kalau ditanya ngukur apa ya jelas lah aku bakal kasih tahu. Jadi gini, diukur panjangnya berapa, ya kan? Besarnya. Jadi Apa yang diukur? yang diukur Apa? apa rupanya yang diukur? Nggak ukur panjang apa yang diukur itu? Maksudnya tinggi badannya, tinggi badan bapaknya itu berapa gitu loh. Oh, kukira duduk sebelah kiri Bapak itu lagi minta duit yang rengek-rengek kan. Bukan ngukur, dia ngukur. Mana nih pendeta out of ini? Mungkin belum monitor kali ya. Kan ada tuh seperti batang kelapa itu bener apa enggak sih ya? Apanya itu? Iya kan katanya diukur itunya ya seperti batang kelapa itu bener apa enggak itu? Itu orang yang banyak yang belum paham. Itu memang betul. Aku jelasin sedikit ya. Itu kalau seperti batang pohon kelapa itu kan datanya ada ya, Mus ya? Ya kan, Mus? Iya. Nah, datanya ada. Itu sebesar batang pohon kelapa itu apanya coba? Itu burungnya Yesus gitu kan. Kenapa Yesus punya burung sebesar itu? Kenapa Yesus punya burung sebesar itu? Karena ada. Ini aku bukan narasi liar ya, tapi ini memang ada datanya ya. Aku dan Bapa adalah satu, kata Yesus. Ini kata Yesus ya, bukan kata aku ya. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, timbul pertanyaan aku, Yesus ini sama Bapaknya kok bisa satu? Berarti kan satu kepala, satu matanya ya kan? Satu hidungnya, satu kupingnya. Nah, timbul pertanyaan aku, kenapa burung Yesus ini sebesar batang pohon kelapa? Oh, ya kan? Ya kan? Nah, jadi timbul pertanyaan aku. Berarti Yesus dan Bapa adalah satu, itu satu burungnya, alias satu kontolnya. Ya kan digabungin itu kan. Dia jadi besar dia. Dulunya kecil digabungin jadi besar gitu panjang itu. Apalagi kan udah bersatu sama bapaknya gitu kan. Nah, besar dia, berdouble dia ya kan. Aduh. Mau seperti itu, Host.
Itu timbul lagi pertanyaan aku, kayak mana yang dirasakan ya kan nasib keledai ini di saat di sodomin sama Yesus kan dari tusbal belakang kan. Nah, nasibnya itu kayak mana sebesar itu burung Yesus gitu loh, ya kan? Jadi pertanyaan aku begini ya, untuk Kristen-Kristen ya, kalau bisa menjawab ya Kristen-Kristen ya, pertanyaan aku gini, batangnya itu kan sebesar pohon kelapa ya, berarti kan besar kali itu ya kan, bukan kaleng-kaleng berarti ya kan. Nah, pertanyaan aku gini, itu telurnya itu telurnya semana gitu. Kalau sebuah buah kelapa itu mungkin bisa jadi ya, tapi ya bisa jadi juga lah ya segitu ya. Jadi si Mus ini dia punya datanya kawan-kawannya katanya. Berarti ini host lagi ngebayangin telurnya ini. Hah? Lagi ngebayangin telurnya sebesar apa gitu kan, batangnya Bukan. batang kelapa. Enggak, aku sebenarnya enggak membayangin itu. Cuman aku agak sedikit timbul lagi pikiran aku itu kan, kalau segitulah buruknya si Yesus itu kan, keledai ini kan dia enggak terlalu besar kali. Jadi batang kelapa itu besar itu kayak mana gitu loh. Satu lagi pertanyaannya host ya, timbul pertanyaan lagi nih. Kalau lagi sange muncratnya kayak jet pump gimana itu ya? Gimana? Kalau lagi sange terus itu keluar itunya, muncratnya. Apanya? Itunya itu apa maksudnya gitu loh. Pas keluar muncratnya itu sejauh apa ya? Muncratnya itunya itu apa gitu. Kita nggak paham dengan bahasa Simus ini loh. Muncratnya itunya itu apa maksudnya gitu. Kata TG banjir bandang katanya penuh dengan pecunya. Mus, muncratnya itunya itu apa Mus? Si TG ini penghujat, ini banjir bandang penuh dengan peju. Yesus. Simus ini kalau udah ngomong nggak bertanggung jawab dia kawan-kawan ya. Itunya katanya, muncratnya itunya katanya. Tapi kutanya apa itu? Apa itu Mus? Itu loh, Itu loh, itu apa? Yang suka nggak tahan kalau lihat tempe. Iya, maksud aku apa itu? Lama kali kau ini kayak macam si musim. Maria. Mbak Maria itu siapa sih? Maria ibunya Yesus. Gimana lagi? Siapa lagi dia? Nggak ada yang lain. Dia ibunya Oke, Yesus. udah mentok ini, bahasan kita udah mentok dan abang sendiri sebenarnya paham yang saya perbincangkan sekarang ya, abang paham. Paham maksud. Nah sekarang gini bang, saya mau kasih tahu ke abang, ada satu konsili yang namanya konsili 431. Udah, di situ di dalam konsili itu masih juga terjadi perdebatan, walaupun diputuskan nama perempuan si Maria ini menjadi Bunda Allah. Ya, mereka memutuskan, udahlah si Maria itu jadi Theotokos aja. Nah, lawannya mengatakan bukan, dia bukan Theotokos, ya. Tapi hanya menyumbangkan tubuh, keilahiannya tidak, katanya. Iya, Jadi, memang hanya menyumbangkan tubuh kan. Keilahiannya tidak. Jadi saya tanya, abang seorang Katolik, tapi abang Unitarian, nggak mungkin Katolik kan? Saya bukan Katolik, malah saya menentang Katolik. Tapi saya heran, kenapa abang mengatakan ibu dari Yesus itu Maria kalau abang bukan Katolik? Sesuai yang tertulis di Alkitab bahwa ibu dari Yesus adalah Maria. Enggak, benar nggak yang saya bilang? Kalau Anda bukan Katolik, tapi kenapa Anda setuju dengan keputusan konsep dari Katolik? Karena di situ tertulis di kitab suci, Bang Troy. Kalau itu tidak tertulis, saya tidak akan bahas Maria. Siapa sih dia aneh, manusia biasa kok. Kan gitu.
Perbedaan dengan Katolik kan mereka selalu mengagungkan Maria. Saya tidak. Maria itu hanya manusia biasa. Jikalau dia tidak tertulis di kitab, saya tidak akan membahas Maria. Luar biasa nih, bingung kayaknya. Ya, Protestan itu ada karena berseberangan dengan Katolik gitu loh. Tapi Anda yang bukan Katolik setuju dengan apa yang disepakati mereka gitu loh. Karena sebelum ada, Sangkin konyolnya yang disepakati mereka pun kau setuju gitu loh. karena gini, sebelum ada Protestan pun kami sudah ada. Ya oke lah, kau sekarang menyatakan kami ini berdiri sendiri tanpa pengaruh dari yang lain. Tapi pemahaman kami masih kami pakai punya Katolik. Malu nggak sih sebenarnya ngomong kayak gitu? Kok pemahaman Katolik sih? Bukan pemahaman Katolik. Kalau Katolik menganggap Maria kan spesial, sangat spesial. Apa bedanya dengan Anda kalau Maria itu nggak juga berdosa? Di dalam kitab suci mengatakan bahwa Maria itu wanita suci. Di mana? Di mana katakan? Di mana dituliskan di situ ada manusia yang suci? Loh, dia tidak pernah digauli laki-laki. Jadi patokanmu ketika dia tidak bersetubuh suci. Banyak perawan-perawan tua yang nggak nikah suci gitu. Aduh, bagaimana sih kawan ini? Sekarang Gila. begini ya, kita buka di Matius 1 ayat 18. Dikatakan di situ apa? Ternyata Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Tidak ada situ nama Maria. Bagaimana itu? Terus Roh Kudus yang melahirkan Yesus. Yes. Terus bagaimana dengan ayat engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki? Halo, selamat malam. Iya, selamat pagi. Yesus itu seorang laki-laki. Iya udah, yang melahirkan masa Roh Kudus. Karena Yesus berkata, aku bukan dari dunia ini, tapi dari atas. Halo, Dari atas selamat betul. malam semua, selamat pagi. Dari atas betul yang selamat pagi. Ya, betul lah kata-kata Boleh bang, Anda. Mr. Bin, Oke, saya tanggapi sebentar. ya silakan. Oke, berarti kalau begitu Yesus ini adalah bin Allah kalau begitu, bin Allah. Sebentar ya, ini kan yang saya lawan ini Unitarian ya. Unitarian ini menganggap Yesus itu bukan Tuhan. Yesus bukan satu sosok yang ilahi, tapi hanya manusia biasa. Jadi kalau Oke, berarti Anda mengakui sebagai kalau Anda bukan Unitarian, nggak bisa campur di sini. nggak apa-apa. Tapi kalau Kita di sekarang sini saya tanya, diskusi. Yesus bagi Anda siapa? Yesus itu sebagai Mesias, sebagai nabi. Yesus utusan. itu manusia atau Tuhan? Tuhan itu sebenarnya dalam Gak usah bahasa kau Indonesia. jelaskan, kami di sini udah tua-tua ya. Udah paham kami semua. Paham kau? Jadi saya tanya, Yesus Ya. itu Tuhan atau manusia? Tuhan dong. Nah, jadi beda ini bang. Jadi kalau kamu menganggap Yesus Tuhan, Yesus sebentar, itu, sebentar, saya lawan Sebentar. Unitarian ini dulu. iya sebentar, Yesus itu manusia juga, Tuhan juga. Tuhanmu manusia. Iya, Kau bertuhan kepada manusia. iya benar. Aduh. Ini udah sama kayak ini nih, Augustinus Pilatus ini. Ya makanya saya kan belum bernarasi masalahnya. Coba kita buka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan itu apakah manusia? Ternyata bukan katanya. Oke. Ya silakan. Katanya bukan. Gimana nih? Silakan. Nah, Ya, Tuhan silakan. di dalam KBBI dia yang dipuja, dia maha perkasa dan Sesembahan lah memiliki katakan. generic name Iya, sebagai katakan saja sang sesembahan. pencipta. Ya, Katakan pencipta. saja sesembahan. Enggak, kau yang sembah-sembah itu. Karena level otak kau masih di situ gitu loh. Ngapain kau sembah? Mendingan pohon pisang itu kau sembah, dikasihnya kau buah. Ya. Jadi Tuhan di sini definisinya sebagai pencipta. Oke. Nah, bagaimana kau katakan yang menciptakan itu adalah manusia? Ya, saya boleh bernarasi nih. Asal kau nggak bingung, nggak masalah. Kau masih Ya, waras kan? saya- Oke, silakan. Saya pasti dalam Siap. konteks ini, pasti ada hubungannya. Oke. Oke ya, sepakat dulu ya. Jangan dipotong ya, tolong jangan dipotong. Jadi Bible itu sebenarnya adalah terjemahan
Kita harus sepakat dulu di situ. Bible itu adalah terjemahan khususnya di Indonesia. Kata Tuhan itu, ya, kata Tuhan yang ada di dalam Bible itu diambil dari kata kurios. Sementara kata kurios itu diartikan, atau dalam bahasa aslinya kurios itu diartikan sebagai apa dulu? Kalau dalam bahasa Inggris itu adalah Lord, bukan God. Kurios itu adalah Lord, bukan God. Jadi Lord itu sebenarnya panggilan atau sebutan kepada sesuatu atau seseorang yang ditinggikan atau yang kita menjadikan hamba kepada dia. Itulah adalah Lord atau kurios. Nah, makanya sejarahnya di Indonesia, kata kurios atau kata Tuhan itu sebenarnya merujuk kepada kata Tuan. Awalnya begitu, Bang. Sebelum adanya kata Tuhan itu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu sebenarnya merujuk kepada kata Tuan atau pemilik, penguasa, atau majikan. Itu adalah kata Terlalu panjang ya, terlalu panjang. Boleh ya kita itu tiktokan sambungan. ya. Kita tiktokan. Iya. Jadi menurutmu, Kita kau setuju? tiktokan, oke. Menurutmu Tuhan itu sang pencipta bukan? Kalau dalam KBBI benar, sesembahan pencipta. Iya, saya tanya kamu. Jangan kamu lari ke KBBI. Menurut kamu Tuhan itu sebagai pencipta jangan bukan? data, kita menurut data saja. Kau Karena yang kita saya sini tanya, bukan asal akalmu. congor. Kau yang saya tanya, bagaimana kau berpikir mengenai kata Tuhan itu sebagai pencipta bukan? Iya, makanya saya jawab. Di sini kita bukan asal congor, Bang. Kenapa susah sekali kau menjawab gitu loh? Kau sebagai Kristen katakan ya bila ya, tidak bila tidak, tapi yang kau lakukan tidak seperti itu gitu loh. Begini loh, Menurut Bang. kau, Kita tuh ya, menjawab- menurut kita kau, menjawab harus Gini, sesuai kenapa dengan saya data, tanya bukan menurut asal kau? congor. Karena saya Kalau tahu asal kau congor, orang itu bersekolah Islam. tentu. Kau pernah sekolah? Kalau asal Pernah congor sekolah itu tidak? Islam. Kalau asal congor itu Islam. Malu Saya, ini. saya Kau pernah sekolah tidak? pernah sekolah. Oke, saya hargai ya. Saya hargai. Menurutmu Tuhan itu sebagai pencipta bukan? Menurut KBBI adalah pencipta. Aduh ya Tuhan. Menurut kau, telinga kau ada nggak sih? Ya ini berarti kalau menurut saya ini congor nih artinya, bukan menurut data. Kalau begitu, saya kan di sini menjawab atas data, bukan Enggak. atas congor. Kau sebenarnya mau lari sana kau kayak kera kau. Saya mau kau nggak menjawab berani sesuai menjawab. dengan data, bukan asal congor. Kenapa saya tanya? Kalau saya Kau bisa, kalau saya menurut- membaca, kau- kalau saya menjawab sesuai congor, saya bisa menjawab sesuai Ini hati orang saya. sebenarnya nggak paham gitu loh. Dia sebenarnya Bukan mau tak paham lari aja. Anda sendiri yang tidak Yang saya paham. tanya itu sederhana loh bang. Kok dengar ya? Menurut kau pribadimu Tuhan itu sebagai pencipta bukan? Menurut saya pribadi Tuhan itu bukan pencipta, tetapi ada Jelas. panggilan Nggak ada atau sebutan. masalah. Berarti menurut siapa namamu ini? Menurut Ketu. Menurut Ketu Tuhan itu bukan pencipta betul? Betul. Oke. Keren nih. Kau ini ateis kayaknya ya, bukan Kristen berarti. Ya, saya Ateis Kristen. ini berarti dia ini. Jadi Nggak lama apa-apa. kita Terserah. ngobrol ya kan. Menurut kitab menurut sana Terserah. ternyata kau ateis juga kan. Kita Kristen menurut ya data, Troy, bukan Kristen menurut Kristen data. Troy, Kristen. Sekarang saya tanya Bang Ari, Tuhan itu pencipta bukan? Ya menurut KBBI pencipta lah. Pencipta. Tapi kalau ada yang mengatakan Tuhan bukan pencipta berarti ateis. Dari mana datanya Anda mengatakan begitu? Jangan asal congor. Karena kita di sini bukan berbicara asal congor. Kita di sini berbicara soal data. Masalahnya. Bang Ketu ini Ya. itu enggak. jangan itu jangan dulu ke situ. Itu bukan konteks. Kita coba ke konteks dulu. Enggak ada itu lucu. Berbicara bilang tentang Tuhan. Lucu Tuhan. kan? Dapat konteks Nah, dari mana? iya, Tuhan lucu bukan ini. pencipta itu. Oke. Saya boleh jelaskan ini. Boleh saya diberikan. Dari tadi kau minta kesempatan izin menjawab. dan kau menjelaskan juga. Dia bisa Anda- aja. Saya belum Nggak selesai. ada yang- Saya belum selesai bicara masalahnya. Sudah dipotong. Enggak seperti itu. Nggak usah terlalu baper ya. Gini.
Kalau Bukan Tuhan saya bukan baper. pencipta, Anda ini bicara soal congor. artinya kau tuh nggak Bukan soal peduli data. Tuhan itu ada atau tidak, betul? Itu artinya Tuhan kan. itu ada. Gini dia gini, Yesus itu anak bapak apa Jangan gimana? sampai ke situ dulu, Bos. Percuma Gini, kalau gini. Tuhan aja nggak ada sama dia, buat apa kita Iya, kasih tahu anak Dia Tuhan? bumerang ini. Sepakat. Bumerang ini Setuju. dia. Bentar Pak. Anak Ketua, Tuhan, Bang Yesus. Ketua. Ya kalau Sepakat. Tuhan berarti Tuhan ya Sepakat ternyata. situ, tentang Bentar Bang Ketua. Tunggu, Bang sebentar. Ketua. Eh, jangan-jangan Saya dia sepakat. Tuhan Saya ini, sepakat. ngeri ya? Gini. Jangan dulu kepada Sekali Bapak. aja, Jangan sekali. jangan Sekali. dulu, jangan ke Bapak dulu. Kita ke konteksnya dulu. Iya, Jangan ke ke Bapak Tuhan dulu. dulu ya. Ini aku mau tanyakan Ya. ini buat bumerang abang sendiri loh. Tadi Anda mengatakan bahwa Tuhan bukan pencipta. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan. Berarti Yesus bukan pencipta. Ya, makanya di sini saya naik, Bang. Saya mau menjelaskan dulu, tapi saya ini nggak diberi kesempatan menjelaskan loh. Gimana saya mau menjawab? Boleh nggak saya diberi kesempatan bicara? Aduh, Bang. Tuhan Kalau saya- Komal ini adil, Gini, ketua. Tuhanmu itu siapa? iya, maksudnya Seorang begini. Kristen. Kalau Komal ini adil ya. Tegasin Kalau aja, Komal host. Ini orang adil, banyak framingnya nih, host. Sebentar, Host dari sebentar. tadi Enggak, maksudnya nggak pernah begini. batasi Keren orang. ini dia menuhankan Yesus. Kalau Komal ini adil, cobalah, tolonglah. Ya Tolonglah makanya saya tanya dulu, diberi Tuhanmu kesempatan. siapa? Tuhanmu siapa? Saya belum menjawab loh persoalan yang tadi. Jawab dulu, Ada jawab dulu. Pertanyaan yang Jawab lain dulu. masalahnya. Tuhan kamu ketua sebagai seorang Kristen siapa Tuhanmu? Ini namanya keroyokan loh, Bang. Boleh nggak Nah. diberi kesempatan loh? Jadi bilang, Oh, host. Saya Banyak ini framing ini. saya ini yang punya hostnya, makanya saya tanya dulu. Karena kau Nah, Kristen. ini yang membuka Komal ini. Yang Iya, membuka yang membuka Komal, boleh nggak saya izin dulu menjawab? Karena kan di sini saya ditanyai. Karena saya ditanya, saya berhak menjawab. Iya, coba Boleh jawab nggak dulu. saya menjawab? Iya, makanya menjawab Oke. dulu. Tuhan kamu itu siapa? Kalau Tuhanmu. saya mau menjawab, jangan dipotong. Jangan dipotong. Ais ini Kristen apa Islam? Ais? Katolik. Iya pagi, salam. Katolik. Iya, kalau begitu, Weh, mangsa nih Katolik Iya. di mangsa ini. ya maksudnya begini. Kalau misalnya Komal ini adil ya, mau diskusi secara benar, secara data, diberikan kesempatan dong kepada kepada kita yang mau menjawab. Tolong dong, adil. Iya. Karena saya belum pernah menjumpai Komal-Komal Islam yang secara adil, belum pernah. Bentar gini loh Bang Ketu. Saya di sini berharap kalau Komal ini adil. Kamu di sini Karena diskusi, bukan curhat. Saya sudah berbuat adil. Ini si Troy ini juga Kristen, ketua. Ya udah, Iya, Pak. makanya tolong diberi saya kesempatan untuk berbicara, untuk menjawab. Menjawab apa maksudnya? Apa soalannya? Menjawab pertanyaan yang tadi, persoalan yang tadi, boleh nggak saya diberi Si kesempatan? Troy. Apa Troy? Pertanyaannya Troy. Ketua ingat ya, ini yang punya Komal ini adalah host. Ya, jadi Ya. di sini Muslim, saya Muslim, Ustadz Tata Muslim, Bang Goto Muslim, ini diam semua dari tadi. Jadi bentuk Oke. keadilan kita diam. Oke. Nah, hostnya ketika siapa di ada, sini? sabar dulu, jangan nyerocos begitu. Ketika ada ketua, ada host menyampaikan sesuatu, berarti ada sesuatu yang tidak kondusif. Maka host masuk ke sana untuk kondusif. Jadi begitu adilnya host ini dibiarkan kondusif. Nah, ada pertanyaan dari host dijawab dulu, Oke. baru Anda silakan menjawab dari Oke. pertanyaan Troy gitu. Silakan ketua. Saya jawab ya. Sabar dulu. Silakan host mau Iya, disampaikan di apa sini- tadi host? di sini hostnya- di sini Sabar. hostnya Nah, inilah siapa? kalian ini nggak bisa diskusi. Bentar, Bukan, saya hostnya, karena saya kalian hostnya. tidak Nggak bisa memberi diskusi kesempatan. nih. Karena kalian ini Sebentar, panik, sambil takut, dulu ya, ketua. takut Sambil dulu mendengarkan Anda, penjelasan karena dari Anda- kita yang Sebentar, saya sambil dulu Anda. Mohon maaf, saya ke Ais dulu. Ais, selamat malam Ais. Iya, halo, Iya. pagi. Iya, Anda kan ngakunya Kristen Katolik kan? Iya. Tuhan Anda siapa? Yesus. Nah, itu jawabannya kan gampang, ketua. Sekarang ketua, Tuhanmu siapa, ketua? Oke. Jadi begini ya, saya jawab ya. Iya, jangan dipotong dulu dong. Astagfirullah. Iya, kita sebenarnya Si Bin harusnya- ketawa si Bin. ya terserah, saya nggak peduli sama siapapun. Saya Iya, makanya dijawab tuh pertanyaan host sederhana baru lanjut. Iya, karena di sini tujuan kita berdiskusi ya. Oke. Kalau mau jawab. Oh, saya mau menjawab.
Ya, saya mau menjawab. Siapa Tapi boleh Tuhanmu? nggak saya diizinkan? Ya, ketua Boleh ketua nggak saya diizinkan siapa? menjawab? Boleh, makanya ditanya silah menjawab. Siapa Tuhanmu? Oke, tapi janji jangan dipotong. Ngomong terus dari tadi diulang-ulang terus. Saya tahu bahwa Tuhanmu itu Tapi Bapa. komal atau ini Yesus sama kayak aja gitu. kayak komal yang lain. Tuh, Sama itu aja kan. nih kayak komal Ternyata Islam dia yang lain. mungkin di komal-komal lain nggak bisa kondusif begini ya dia Padahal ya. di Komal Bukan sini tidak nggak bisa ada. kondusif karena Dia kalian curhat ini terus tidak ini adil. Bang. Ya, Karena ini anak komal- ini curhat komal- terus. Padahal Tidak Ais adil. diam, si Bin ketawa diam, Troy juga diam, semua diam. Ditanya siapa Tuhanmu jawab. Iya, karena ini berarti tandanya komal ini tidak Curhat adil. lagi. Tidak memberi Astagfirullah. kesempatan Lagi. untuk menjawab. Si Bin ketawa. Bisa nggak komal ini adil? Loh kan Bisa nggak memberi malah itu kesempatan malah. untuk Ketua, untuk Nggak bisa untuk diskusi saya ini bisa memang menjawab? luar biasa ya orang ini. Ketua, Bisa nggak diberi kesempatan? jangan malu-maluin Kristen. Oh, berarti sama aja nih Enggak, sama dia ini komal curhat yang lain, aja. sama Memang naik ke aja. komal Saya kan cuma sudah curhat. bersikap Bukan saya adil curhat, berarti ketemu. konteksnya sama Saya komal kan yang bersikap sama. adil ini. Si Ais saya tanyakan. Ya udah, kalau adil beri saya kesempatan untuk berbicara. Ais kan sudah saya Kalau adil. tanya dengan porsi yang sama. Tuhannya siapa Ais? Jawabnya Yesus. Ya udah, saya mau bagi menjawab, Anda, jangan dipotong. Ketua, Tuhanmu sebagai seorang Kristen siapa? Ketua, silakan jawab. Ya, Kayak Ais. saya mau menjawab, tapi Ya, jangan silakan. dipotong ya, janji. Silakan. Janji jangan dipotong ya. Silakan. Janji jangan dipotong demi Allah, jangan dipotong. Silakan. Menghujat, menyebut nama lain yang bukan sesembahanmu Astagfirullahaladzim. itu namanya penghujatan. Madarasunal ana, darasunal ana liqatul rabiah. Kan lah tuh bahasanya tuh, hujat kan? Madarasunal ana, darasunal ana liqatul rabiah. Sudah saya turunkan. Nggak kondusif. Iya, udah dibilang ujungnya menghujat nanti dia. Ya udah Bisa terus ini dia kan. diskusi. Saya khawatir di komal-komal lain juga begitu. Ya teman-teman, begitu adilnya kita ya. Muslim diam, Bang Goto diam, saya diam, Ustaz Tata diam, hostnya pun diam. Nah, silakan diskusi dengan Bang Troy, Bang Ais dengan Mr. Bin. Silakan. Saya mute. Enggak, ketua itu biasanya menghujat dia kalau naik komal itu. Sering naik komal sini. Entesan, nggak bisa diskusi. Silakan Troy. Tuhannya Ais, Yesus Troy. Lanjut Troy. Ustaz Tata, monitor Ustaz. Saya tedung Tad. Ya, shalom. Katolik. Salam dalam apa sih, Bang? Jadi tadi sama ketua dikatakannya Tuhan itu bukan sang pencipta. Betul nggak, Bin? Betul. Nah, gimana nih menurut orang Katolik ini? Bagus ada Budarni nih, bagus ini. Tiga oten dibal-balin sama Budarni ini. Sayang Budarni gak naik ya. Ini coba yang Katolik bernarasi coba. Loh, turun Kabur dia. dia, kabur. Ini malam apa ya Budarni jadi pengecut gini nggak naik-naik ya? Ada nggak Budarni? Ciut dia. Ini kenapa Tireo kuek-kueknya juga nggak berani ada yang naik ini? Belum ada Ais tadi. Oh iya, aku mau tanya Bang Troy. Bang Troy kan mungkin menganggap sesuai dengan Lukas kawanan kecil lah. Pandangan Anda tentang Tritunggal gimana, Bang Troy? Iya, Tritunggal kita itu sama-sama tahu. Kita sama-sama tahu kan. Tritunggal itu tres personae una substantia discreti non separate yang dicetuskan oleh Quintus Septimius Florius Tertullianus, betul? Pandangan Bang Troy itu mereka maaf ya sesat atau enggak? Ya pandangannya itu jelas memang bisa kita analisis ini salah konsep gitu loh. Hanya digunakan untuk menjawab doang, bukan harus dijadikan konsep kayak seperti orang Tritunggal gitu loh. Yang membuat konsep
Tritunggal ini aja sudah masuk ke Montanisme gitu, suatu gerakan kenabian seperti nabi kami gitu loh, Nabi Luga gitu. Dia aja udah lari dari sana, dia seorang Tritunggal bukan? Itu kok bisa seperti itu gitu loh. Kenapa Anda masih menyebut Tritunggal sampai saat ini? Kalau yang buat aja udah kabur. Gimana itu Bang Bin? Turun lagi murid mobile. Gimana Bang Bin gitu loh. Ini dulu asal nyerocos terus dia kabur, dia tinggalkan sampahnya. Nah, kok masih ada nama-nama Tritunggal lagi sampai sekarang ini? Bingung kita nih. Bukannya Bang Troy ini dulu satu kumal dengan Bang Haji kan? Iya, kita kan siapa sih Haji? Orang Marsion itu. Itu orang Marsion yang nggak pernah bisa ngupdate, tau nggak? Masa katanya untuk, aduh parah itu ya, untuk vaksin aja dia mengatakan dia bermusuhan dengan pemerintah. Jadi orang-orang seperti itu jangan dideketin ya. Terlalu ini pemikirannya itu. Jadi musuh pemerintah itu kalau begitu. Ya Bang ya. Jadi kalau dalam apa ya kita mengabdi iman kita itu jangan mentok di situ. Berarti dia punya misi, punya ambisi gitu loh. Ya, ada sesuatu yang mau dikejar sama dia gitu. Dia sampai sekarang juga ketemu saya nggak berani. Kenapa nggak berani kan? Itu pertanyaan juga itu. Jadi usungan yang benar itu Bang Bin adalah tres personae una familia. Nah, jadi sama yang seperti dikatakan Tuhan itu sendiri. Jadilah kerajaanku di bumi seperti di surga. Jadi apa yang ada di surga dinyatakan di bumi. Itu Bang Bin. Kalau nggak bisa dinyatakan apa yang abang imani dalam keilahian itu, apa gunanya Bang beriman? Apa gunanya? Hah? Coba Bang Bin ini saya tanya. Bapak Yesus itu punya jenis kelamin tidak? Enggak punya. Berarti dia angin. Dia roh. Iya, roh itu angin, bukan? Betul kan? Bukan. Ah, apa beda roh dengan angin? Angin kan diciptakan, bukan pencipta. Nah, kalau roh itu dicipta. Roh Betul? itu dicipta roh apa dulu ini? Roh manusia atau roh Allah? Gitu. Gini kalau saya tanya sama Bang Troy, Roh Kudus dengan Roh Allah itu sama atau enggak? Roh Kudus itu ibu dari Yesus gitu loh. Karena kan kita bicara ini kan supranatural kan. Betul nggak? Roh Kudus ibunya Yesus. Iya. Oh, Bang Troy ini ikut Luga kah? Kok ikut Luga? Luga itu nabi, ya. Luga itu nabi. Wah. Nah, ini sesuai dengan kitab suci, jadi bukan keluar. Kenapa Yesus itu bisa dilahirkan dari Roh Kudus? Karena dia terlahir dari benih ilahi. Di 1 Yohanes 3 ayat 9. Makanya ini sudah terkenal dari zaman dulu-dulu, jelas sebelum Musa di Ulangan 32 ayat 18 itu jelas dikatakan bahwasannya Tuhanmu itu bisa melahirkan. Tuhanlah yang melahirkan engkau, di situ ditulis. Ya kan? Sekarang gini Bang, jikalau Anda mengatakan Roh Kudus itu ibunya dari Yesus, saat Yesus diangkat ke surga, dia akan mengutus roh kebenaran yaitu Roh Kudus. Apakah Yesus mengutus ibunya? Aku akan minta kepada Bapa, betul? Betul. Nggak ada dia katakan aku akan mengutus. Iya, aku akan meminta kepada Bapa Agar agar seorang mengutus. penolong, Iya. dikatakan seorang tidak? Aku akan minta kepada Bapa dan ia, nah ia ini kata ganti orang,
akan memberikan kepadamu seorang. Seorang ini siapa? Angin atau manusia? Seorang penolong yang lain supaya ia mendampingi kamu. Nah, jadi Roh Kudus itu ya adalah ibu. Berarti dia perempuan. Ya, dia perempuan. Bapak itu laki-laki. Iya. Karena Yesus juga yang bilang, barang siapa yang telah melihat aku telah melihat rupa Bapa. Jadi di mana yang bisa kamu bantah? Di Kejadian 1, 26 dan 27, di situ jelas dituliskan manusia diciptakan dari gambar dan rupa Tuhan. Jadi yang kita miliki semua berasal dari Tuhan. Baik gambar dan rupa kita. Termasuk gendernya kita. Karena kalau misalnya kamu dihadapkan kepada seorang yang rambutnya panjang, suaranya lembut, itu belum tentu perempuan kalau kamu nggak lihat kelaminnya. Kamu nggak bisa pastikan itu perempuan. Karena kita bisa memastikan bahwa dia perempuan laki-laki dari gendernya itu, Bang. Dari kelaminnya. Tanpa itu kita nggak bisa bedakan dia itu perempuan atau laki-laki. Betul tidak? Betul ya? Betul tidak, Ben? Gimana ya? Ya memang. Sekarang ini ada Angel situ murang ini, Angel. Ya, salam. Shalom. Kan Tritunggal, Angel ya. Apa bang? Angel Protestan. Iya, Protestan. Iya, gitu Roy. Tuhannya siapa, Angel? Elohim. Hah? Elohim bang. Oh, bukan Yesus. Elohim bang. Bukan Yesus. Yesus anak Elohim. Oh. Elohim tuh bapaknya Yesus maksudnya kakak ini mungkin. Iya bang. Oh betul. Ya. Jadi bapak Yesus itu laki-laki atau perempuan nggak? Bapaknya Laki-laki bang. laki-laki. Luar biasa kakak ini, nggak usah diajari, udah pinter ini ya. Iya. Waduh, banyak kali pengikutnya ini. Iyalah, karena memang ini cerdas gitu loh. Karena Gripto. Aku orangnya bodoh bang, nggak pintar. Terus gini Kak Angel. Berarti menurut Kak Angel Roh Kudus itu ibunya Yesus. Apa bang? Menurut Kak Angel, Roh Kudus itu ibunya Yesus. Roh Kudus itu ibunya Yesus menurut saya. Menurut pengetahuan saya, enggak bang. Beda ini sama Bang Troy. Nah, Roh Kudus itu adalah ibunya Yesus. Karena Roh Kudus itu perempuan. Ya. Bapak gitu itu ya. Bapak itu kan laki-laki kan. Dia laki-laki sejati di Iya. dalam di Daniel. Di Daniel tuh dituliskan, aku melihat sosok manusia yang jenggot dan rambutnya itu Panjang. laki-laki. Berarti Bapak itu seorang laki-laki, maka dikatakan Yesus, bagi siapa yang melihat aku telah melihat rupa Bapakku. Jadi jelas, jadi Bapak itu bukan gendernya setengah-setengah atau dikatakan bencong lah atau apa, tidak. Dia jelas seorang laki-laki sejati. Dia melindungi, dia juga yang memberi kekuatan. Sumber segala kekuatan. Nah, maka sebagai dia puncak dari segala kekuatan, dia berkata kepada pasangannya. Kejadian 1 ayat 26 dan 27, dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ini perkataan tidak mungkin dikatakan kepada pembantunya atau malaikatnya. Karena malaikat tidak pernah diberikan kuasa untuk mencipta. Satu-satunya pencipta ya, yang punya kuasa pencipta itu hanya Bapa.
ya. Kalau kita rinci ada di 1 Yohanes 5 ayat 7 ya. Di mana seorang Kristen akan mengenal, kalau di situ tuliskan apakah Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Begitu ya dituliskan ya. Nah, maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Diciptakannya manusia itu laki-laki dan perempuan. Tidak ada di luar dari situ. Ya, tidak ada di luar dari situ. Jadi jelaslah kenapa Lazarus ya menyebut Abraham itu bapa, karena Abraham itu selama hidup di bumi adalah seorang laki-laki. Jadi ketika Lazarus melihat Abraham itu di surga, Abraham nggak pernah berubah jadi perempuan. Berarti Abraham membawa gendernya, ya. Sama seperti Yesus ketika dia hari minggu ke-8 dia sunat, setelah dia bangkit, kelaminnya tidak ditinggalkannya. Kalau ada salah satu dari inderanya dalam tubuhnya yang hilang, itu disebut apa? Cacat ya. Nah, jadi kalau kakak percaya kebangkitan Tuhan, berarti kesempurnaan tubuhnya juga ada pada dia. Jangan dibuat cacat kayak orang-orang Kristen yang lain. Di surga itu tidak ada jenis kelamin, kan? Tidak ada gender. Kan? Mana mungkin itu bisa hilang? Bisa ya kakak, pahami ya? Iya bang, paham. Jadi disitulah kita dapat mengetahui apa yang dalam pola pikir dari Yesus ini yang mengatakan di Matius 1 ayat 18, ternyata kelahiranku dikandung oleh Roh Kudus. Ya. Yahuda Leba ini anak buahmu, Troy. Jangan naik Yahuda Leba, jangan naik. Aduh, kau itu. Dia itu titanium itu bang. Dia itu muridnya Nabi juga dia. Terus Bang Troy ini ada gerejanya juga ada. Iya, nanti dari Nabi ya, dari Nabi Luga sudah bentuk yayasan, nanti gerejanya juga dibentuk. Dia lagi jual tanah warisannya katanya. Bisa bertanya ya saudaraku semuanya. Silakan kakak. Ini kan karena semua manusia itu pengetahuannya berbeda-beda tergantung bagaimana cara dia belajar nih. Saya kan tidak mengerti. Ini kalau boleh tahu sebelumnya ini room apa ya, saudara? Ini room dari saudara-saudara kita Bang Ari. Ya, kakak bisa baca namanya ya. Bang Arif ya, aku udah berteman sama Bang Angel Arif. ini sok-sokan nggak tahu dong berapa kali sudah naik ke Komalini. Enggak, kalau Bang Arif aku udah tahu, tapi nggak tahu Bang Arif udah ngikutin aku enggak. Aku udah ikutin abang. Kau sering naik ke Komalini waktu ada Bang Zuma. Oh, ini satu komal semuanya ya? Enggak, maksud saya kan Bang Arif kan momotnya nih biasanya. Kan bukan. Iya, saya hostnya. Ya tapi kan waktu itu Pak Bang Juma bukan abang apa namanya bang, hostnya, momotnya dulu, yang kemarin, hostnya kemarin kok nggak salah Bang Juma. Oh, itu narasumber kalau Bang Zuma itu. Oh gitu, jadi karena kan setiap yang mana saya tonton, karena saya orangnya suka mendengar. Bang Dense belum tidur Bang Dense. Iya, kemarin waktu sampean itu apa diskusi dengan Bang Zuma kan di sini kan? Oh, yang sama si Blender. Ya, Blender juga di sini waktu itu. Oh, gitu. Yang sering didor itu. Iya, yang memang cakep kayak Blender. Kripto jangan modal tipping aja, kripto naik lah kau kripto. Oh gitu. Jadi berarti Bapak Troy ini ya? Iya, silakan kakak, silakan. Troy ini Kristen. Oh, berarti Bapak ini yang sama dengan Pak Luga Tambunan kemarin. Iya betul. Oh, kan, mana? Ini satu denom titanium dia. Titanium, apa? 3 pribadi, 1 keluarga, Troy ya. Tres personae una familia. Jadi family dia berkeluarga. Jadi bapak ada bapak, ada putra, ada Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah ibunya gitu.
ibu gendernya wanita gitu loh. Iya. Kripto, kenapa kripto kok jadi pengecut, jadi main bunny tapping naik kripto? Nah, gini sih kripto ini, Bu Darni, kripto ini takut sama si Troy ini. Nggak tahu saya juga si Troy ini kenapa. Troy, kamu bikin kacauannya. Jadi Komal ini nggak mau naik nih gara-gara kau nih. Oten-oten. Nggak Bang Troy ini denomnya abang ini kapan Bang Arif. berdirinya? Bang Arif, Iya, Angel. kalau di Komal ini kulihat di sini nggak ada, maaf ya, bukan menuduh-nuduh orangnya. Di sini kalau kayak gini dia enak, sejuk, entah berdiskusinya bagus. Nah kalau kemarin tempat Bang Juma, Bang Blender, kenapa sih nyerocos-nyerocos, toto abang turunin, aku lagi ngomong. Bukan saya yang nurunin moderator, karena Anda itu memotong-motong kan gitu, Bu. Bang Zuma belum kelar, belum selesai berdurasi, Anda langsung motongnya. Itu di-mute langsung. Kalau nggak kondusif ya diturunkan lah. Karena kan gini, kalau kayak gini lah, kayak gini kan nggak ada Minta naik lagi. mendengar Motong-motong satu lagi. sama Ya lain. terpaksa diturunkan. Nggak ada saya potong. Memang Bang Juma ngomong terus sama Bang Blender. Iya, Dua lawan di-mute satu. lah. Anda di-mute dibuka kan gitu. Maksudnya kalau boleh diskusi itu. Gantian, enggak. Anda mengiyakan kalau Roh Kudus itu bagian dari Tuhan yang punya jenis kelamin, Angel. Enggak, aku belum bisa cakap belum Bang. Bang ini langsung motong, itulah kan. Dibilang nanti aku yang motong. Ya makanya dijawab dulu lah, Angel. Apa Bang? Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya, apakah Roh Kudus itu adalah bagian dari Tuhan yang punya jenis kelamin? Aku kurang tahu tentang itu Bang. Memang Silakan Troy, lanjut Troy. Sebagai anak Tuhan, Yesus tentu bukan berasal dari dunia yang memiliki orang tua yang diciptakan di dunia. Itu satu poin. Yesus Tuhan karena perkataannya dia bukan berasal dari dunia. Aku dari atas, engkau dari bawah. Jadi kita berbeda. Nah, ini yang perlu kita luruskan ini kakak. Karena sampai saat ini kakak masih memakai Konsili 431 di mana dikatakan di situ Maria sosok manusia yang dijadikan Theotokos, harusnya sudah tidak dipakai lagi. Kita nggak usah lagi setuju dengan pemahaman Katolik. Karena kita bukan Katolik sebenarnya. Tapi kenapa ini masih menempel di bibir-bibir kalian gitu loh. Sementara kalian di anatema, dibidatkan oleh mereka. Tapi pemahamannya kalian makan semua. Jadi inkonsisten di sini ya. Makanya sebagai kami yang berdiri sebagai orang-orang kaum Titan, ya, penjaga alam semesta, maka kami menekankan ke kalian. Baiklah kita buka portal ketika Yesus berdoa, terima kasih ya Bapa, engkau bukakan semuanya ini kepada orang-orang kecil. Bukan kepada mereka yang berpaham kepada yang, nah itu ya kan. Yang di mana? Yang di Roma, kan gitu. Kakak setuju nggak sampai di sini? Vicarius Filii Dei. Itulah yang membuat pemahaman kakak ini. Arif. Ya. Kenapa kakak sampai sekarang masih berpendapat salah mengenai ibunda dari Yesus? Dikarenakan yang menulis itu menganggap dirinya adalah Vicarius Filii Dei. Nah, malu kan kalau udah tahu begini? Ya. Itu hasil dari Konsili 431 yang diadakan di Turki, ya, menjadikan sosok manusia yang bergender perempuan sebagai Theotokos, bunda Allah. Bayangkan tuh. Oke, Troy, sebentar Troy. Oke, Kripto, selamat malam.